Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Agustina Putri, NPM 2259 kelas 5C. Di sini saya akan mereview tugas yang telah diberikan oleh Bapak Hartono, yaitu mata kuliah Machine Learning. Di sini saya akan menganalisis dan menguraikan dataset. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang definisi EDA. EDA adalah proses analisis data awal yang bertujuan untuk memahami karakteristik dan pola dalam dataset melalui visualisasi dan statistik deskriptif. EDA membantu mengidentifikasi hubungan, outlier, dan struktur dalam data sebelum melakukan analisis lebih lanjut atau pemodelan. Kemudian PCA. PCA adalah teknik reduksi dimensi yang digunakan untuk mengurangi jumlah variabel dalam dataset sambil mempertahankan sebanyak mungkin informasi dengan mengubah data ke dalam komponen utama. PCA membantu mengidentifikasi pola dan struktur yang mendasari data, sehingga memudahkan analisis dan visualisasi. Kemudian di sini saya menganalisis dataset Netflix Data Analysis. Kemudian kode yang pertama ini, kode tersebut mengimport pustaka penting untuk analisis data seperti NumPy untuk aljabar linear, Pandas untuk pengolahan data, serta Matplotlib, Pilot, dan Seaborn untuk visualisasi. Selanjutnya, kode menggunakan OS Wallet untuk menelusuri direktori Kaggle atau input dan mencetak path lengkap setiap file yang ditemukan di dalamnya, yang berguna untuk mempersiapkan analisis dan eksplorasi data yang tersedia dalam lingkungan Kaggle. Kemudian, kode yang kedua, kode tersebut membaca file CSV yang berisi data tentang judul-judul Netflix menggunakan Pandas. Fungsi pdread CSV memuat data dari file Netflix titel CSV yang terletak di direktori input Netflix show ke dalam sebuah data frame bersama Netflix. Dengan ini, Anda dapat melakukan analisis dan manipulasi data lebih lanjut menggunakan metode dan fungsi yang disediakan oleh pustaka Pandas. Kemudian kode selanjutnya, kode Netflix head 10 menampilkan 10 baris pertama dari data frame Netflix. Fungsi head sangat berguna untuk mendapatkan gambaran awal tentang struktur dan konten data, termasuk kolom-kolom yang tersedia dan beberapa nilai dari setiap kolom. Ini membantu dalam memahami dataset dan memeriksa apakah data telah dimuat dengan benar. Kemudian kode Netflix Shape mengembalikan tuple yang menunjukkan dimensi data frame Netflix, yaitu jumlah baris dan kolom yang ada di dalamnya. Berguna untuk memahami ukuran dataset, misalnya jumlah baris, jumlah kolom, sehingga dapat membantu mengetahui seberapa besar dataset yang akan dianalisis. Kemudian, kode Netflix Column mengembalikan daftar nama kolom yang ada dalam data frame Netflix, berguna untuk memahami struktur data dan mengetahui informasi apa saja yang tersedia, seperti judul, genre, tahun, rilis, dan informasi lainnya terkait dengan judul-judul Netflix. Kemudian di sini Netflix InnoSum menghitung jumlah nilai yang hilang dalam setiap kolom dari data frame Netflix. Fungsi isNull menghasilkan data frame boolean yang menunjukkan nilai-nilai null dan sum. Menjumlahkan nilai true yang setara dengan 1 untuk setiap kolom. Dengan menggunakan kode ini, Anda dapat mengidentifikasi kolom mana yang memiliki data yang hilang dan seberapa banyak yang penting untuk langkah-langkah pembersihan data selanjutnya. Kemudian kode selanjutnya menghitung jumlah nilai unik di setiap kolom dari data frame Netflix. Menggunakan fungsi NumPy, hasilnya menunjukkan berapa banyak data yang berbeda dalam tiap kolom. Kemudian Netflix duplikat sum menghitung jumlah baris duplikat dalam data frame Netflix.
Kemudian kode DF Netflix copy ini digunakan untuk membuat salinan independen dari data frame Netflix dan menyimpannya dalam variabel baru bernama DF. Dengan ini perubahan yang dilakukan pada DF tidak akan mempengaruhi data frame asli Netflix dan sebaliknya. Kemudian kode selanjutnya DF sub. DF sub ini menampilkan jumlah baris dan kolom dalam data frame. Kemudian perintah kode DF dropna dan DF save ini menghapus semua baris yang mengandung nilai none atau kosong dari data frame. Setelah itu DF save akan menampilkan jumlah baris kolom yang tersisa setelah penghapusan baris kosong tersebut. Kemudian kode DF head 10 ini menampilkan 10 baris pertama dari data frame. DF ini berguna untuk melihat sampel awal data setelah proses pembersihan atau manipulasi. Kemudian convert data type format. Kode tersebut mengonfirmasi kolom data add di data frame DF menjadi format tanggal dengan PD to date time. Selanjutnya, kode ini menambahkan 3 kolom baru day add untuk hari, year add untuk tahun, dan month add untuk bulan dari tanggal tersebut. Terakhir, kolom year add dan day add diubah menjadi tipe data integer untuk analisis yang lebih lanjut. Kemudian di sini ada data DF-head ini. DF-head 10 menampilkan 10 baris pertama dari data frame berguna untuk memberikan gambaran awal tentang data yang ada setelah melakukan manipulasi atau pembersihan seperti penghilangan nilai kosong atau penambahan kolom baru. Dan di sini data visualisasi. Kode tersebut membuat plot bata menggunakan seaborn untuk menunjukkan jumlah kategori dalam kolom type data frame Netflix, mengatur ukuran plot menjadi 10 kali 10 inci dan menambahkan judul type. Kemudian kode ini membuat plot batang jumlah untuk kategori rating di data frame Netflix, memutar label sumbu X 90 derajat, mengatur ukuran plot menjadi 13 kali 13 inci dan menambahkan judul rating. Kemudian kode berikutnya membuat plot batang untuk menunjukkan hubungan antara tipe dan rating di data frame Netflix dengan ukuran 10 kali 8 inci. Judul relation between type and rating dan menampilkannya. Kemudian kode selanjutnya, kode ini membuat diagram P untuk menunjukkan distribusi jenis konten, film, dan acara TV dalam data frame Netflix. Dengan label, warna, dan efek meledak pada potongan, ukuran plot diatur menjadi 9 kali 9 inci dengan judul Distribution of Type dan legenda ditampilkan. Kemudian kode berikutnya membuat diagram P untuk menunjukkan proporsi masing-masing rating dalam data frame Netflix. Dengan presentasi ditampilkan efek bayangan dan ukuran plot 10 kali 8 inci. Kemudian kode from Cloud import word cloud adalah perintah untuk mengimport kelas word cloud dalam Python. Kelas ini digunakan untuk membuat visualisasi awan kata word cloud yang menunjukkan frekuensi kata-kata dalam teks, di mana kata yang lebih sering muncul ditampilkan dengan ukuran yang lebih lebar. Kemudian kode selanjutnya, kode ini membuat dan menampilkan awan kata dari nama negara dalam kolom country dari data frame DF dengan ukuran plot 25 kali 15 inci, latar belakang putih, dan menyimpannya sebagai file PNG bersama country PNG. Kemudian kode selanjutnya, kode ini membuat dan menampilkan awan kata dari nama aktor dalam kolom case dari data frame DF dengan ukuran plot 25 kali 15 inci, latar belakang putih, dan menyimpan sebagai file PNG bersama cache PNG. Kemudian kode selanjutnya membuat dan menampilkan awan kata dari nama sutradara dalam kolom direktor dari data frame dengan ukuran plot 25 kali 15 inci, latar belakang putih, dan menyimpan sebagai file PNG bersama direktor PNG. Kemudian kode yang terakhir,
Kode ini membuat dan menampilkan awan kata dari kategori konten dalam kolom listen it dari data frame dengan ukuran font 25 kali 15 inci, latar belakang putih, dan menyimpannya sebagai file PNG bersama kategori PNG. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.